Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pemuji PPG dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Ilham Sufaat, mengajar di SD Negeri 1 Sudimoro Harjo, LPTK UIN Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, akan melakukan video pembelajaran pada kelas 4 bab 1 tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Berikut video dari saya. Besar harapan saya semoga bisa bermanfaat dan dapat lulus sebagai guru profesional tahun 2025. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, pagi yang cerah. Apakah kelasnya sekarang dari tadi pagi sudah bersih? Sudah? Sudah dibersihkan tadi kelasnya? Sudah. Agar kalian belajar dengan nyaman. Oke, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Silakan nanti yang hadir tunjukkan ya. Adnan Gia Ardani, Ahmad Noval Ramdan Pujianto, angkat tangan yang tinggi. Aliando Yoni Mamana, tidak hadir. Alika Maila Ardani. Hari ini yang tidak masuk ada 3 orang. Semoga yang sakit segera diberikan semoga diberikan kesembuhan. Nah, sudah siap belajar? Hari ini kita belajar apa? Pendidikan agama Islam. Sebelum itu Pak Ila mau tanya, adakah yang punya saudara yang berbeda suku? Dari mana? Ya, luar Jawa. Adakah yang punya saudara yang bukan orang yang beragama Islam? Adakah yang punya saudara yang berbeda bahasa dengan kalian ya? Dari mana? Saudaranya? Sulawesi. Ada yang punya saudara dari mana? Kalimantan. Punya saudara dari mana terus? Saya punya saudara di mana? Kalimantan. Walaupun berbeda, tetapi mereka tetap saudara. Apa yang akan kita pelajari hari ini ada hubungannya dengan hubungan keluarga kalian, yang mungkin nanti ketika kalian dewasa juga akan mengalami hal yang sama. Ada teman yang berbeda agama, ada teman yang berbeda suku, ada teman yang berbeda bahasa. Nah, pelajaran hari ini kita akan membahas tentang itu, yang berdasarkan surat Al-Hujurat ayat
13. Nah, sebelum itu saya mau tanya kepada kalian untuk membakar semangat kalian. Kalau siap belajar baca bismillah, kalau siap belajar baca bismillah, kalau siap belajar mari kita lakukan. Kalau siap belajar baca bismillah. Oke, silakan perhatikan yang ada di layar depan kalian di LCD proyektor. Kita hari ini belajar tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca. Nah, ini adalah bacaan dari ayat surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ayat yang kalian baca tadi adalah surat Al-Hujurat ayat 13. Dan juga perhatikan panjang pendek dan juga ada hukum tajwid. Ada yang tahu itu hukum tajwid itu apa? Tentu kalian sudah tahu, ada guna, ada idgham, ada ikhfa dan seterusnya. Ya, namanya hukum tajwid. Selanjutnya terjemah dari surat Al-Hujurat. Ini, wahai manusia, coba baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Terus, lalu kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Itulah yang kita pelajari hari ini, yaitu mengenai surat Al-Hujurat, bahwa manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, terdiri dari 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Untuk apa Allah menciptakan kita itu berbeda, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Agar saling apa? Mengenal. Dan Allah tidak memandang kita dari kaya atau miskin, tapi Allah memandang kita itu dari apa? Ketakwaan. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Ini dia, iya kan? Yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ini tadi terjemahan dari surat Al-Hujurat. Lanjut. Pesannya apa? Pesan dari surat Al-Hujurat ini. 1, coba baca. 1, 2, 3. Semua manusia sama pada Allah. Terus? Dia tak boleh membeda-bedakan teman. Terus? Perbedaan suku berbeda dan takdir adalah rahmat. Terus? Yang membedakan dengan ketakwaan. Terus? Kita harus saling mengenal dan menghargai. Tujuan dari pelajaran kita hari ini adalah agar kita mengetahui dan kalian semua juga mengetahui bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita semua adalah umat manusia yang diciptakan Allah untuk saling mengenal. Tidak boleh ada permusuhan. Nah, anak-anak, untuk lebih memperdalam pelajaran hari ini, kalian silahkan melihat video yang sudah banyak siapkan yang ada di layar proyektor. Silakan dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Ahlan wa sahlan. Hari ini bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Hari ini Pak Ilham akan
manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan seorang wanita, yakni keturunan yang sama dari Adam dan Hawa. Keturunan kita itu keturunan dari Adam dan Hawa. Nah, jadi muasal manusia adalah dari diciptakannya Adam dan Hawa, sehingga berkembang sampai pada kita saat ini. Ada jutaan orang jumlahnya, jutaan manusia dan miliaran manusia. Seluruh manusia sama derajat kemanusiaannya, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain. Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling membantu, saling melengkapi dan bekerja sama, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Tidak boleh saling bermusuhan. Apa yang membedakan kita di hadapan Allah? Ketakwaan. Jadi boleh nggak kita bermusuhan dengan orang yang berbeda agama? Tidak boleh. Bekerja sama boleh? Atas dasar apa? Atas dasar kemanusiaan. Oke, baiklah, maka membagikan LKPD. Setelah kalian menonton video tadi, nanti silakan dipahami dan juga diselesaikan LKPD yang kalian berikan. Kalau siap belajar tepuk tangan. Kalau siap belajar tepuk tangan. Kalau siap belajar mari kita lakukan. Kalau siap belajar baca bismillah. Kelompok 1 ini ada tugas individu dan tugas kelompok. Siap belajar? Oke, silakan dikerjakan. Nanti juga akan maju satu-satu per kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oh, mam belajar apa ya? Tadi belajar tentang makna surat Al-Hujurat, pesannya apa saja? Pesan pokoknya apa saja ditulis. Oke? Bisa? Oke. Sudah banyak jawaban-jawaban di antara kelompok kalian. Silakan nanti maju satu-satu untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di hadapan teman-teman yang lain. Siap? Oke. Ada maju. Nah. Bisa satu
Oke, dengarkan baik-baik. Silakan. Salam. 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 Oh, dan dijawab. Ulang lagi. Ayo, salam dulu. Makna surat, pesan pokok dan makna sampaikan tadi apa saja yang kamu tulis di sini tadi. Dari kelompok tadi 1, 2, 3, 4, 5. Dari kelompok 3 silakan maju mempresentasikan hasil diskusinya tentang pesan dan makna surat Al-Hujurat atau apa saja yang dapat diambil dari pelajaran surat Al-Hujurat. Silakan maju di sini. Silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas tentang surah Al-Hujurat ayat 13. Pesan pokok surah Al-Hujurat: 1. Saling menghargai antara suku, bangsa, dan agama. 2. Tidak mengolok-olok teman yang berbeda suku dan agama. Sudah teman? Kalau sudah kasih tepuk tangan. Dan terima kasih untuk kelompok 3. Sudah ada beberapa kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Pak Ilham ingin memberikan evaluasi untuk kalian semua. Kita pakai kuisis dulu, ya. Pak Ilham akan mengajak kalian untuk berinovasi dan juga memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah kita, sarana-sarana yang ada di sekolah kita. Kita belajar juga nanti tentang surat Al-Hujurat, tapi menggunakan kuisis. Oke? Siap? Sudah ada Chromebook atau laptop di depan kalian masing-masing buat kelompoknya? Ya, oke. Nanti silakan memasukkan kode dari Pak Ilham. Hari ini kita juga akan belajar tentang kuisis atau teknologi pembelajaran. Pak Ilham memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah kita. Kita belajar dengan kuisis yang di situ juga tentang surat Al-Hujurat ayat 3. Silakan memasukkan kode yang ada di depan. Silakan dimasukkan. Hari ini kita belajar kuisis dan juga tentang surat Al-Hujurat, pesan-pesan dan pelajaran tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Kita mulai. Oke, silakan dikerjakan dalam kelompok. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Langsung aja.
berlanjut ke evaluasi. Nah, ini nanti ada tugas dari Pak Ilham dikerjakan 5 menit. Ini evaluasi dari Pak Ilham nanti dikerjakan di lembar jawaban yang Pak Ilham bagikan. Diberi nama. Berapa menit waktunya? 7 kan? 7 menit. Siap? Siap. Kalau siap belajar tepuk tangan. Oke. Sudah selesai evaluasi dari Pak Ilham. Nah, Cak, bagaimanakah pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Nanti silakan mengumpulkan hasil tugasnya maju satu-satu per kelompoknya. Dan kalau kalian senang dengan pembelajaran yang Pak Ilham sampaikan hari ini tentang surat Al-Hujurat, silakan nanti tempelkan stiker bergambar senyum ini ke tempat yang tersedia. Ada senang, biasa, tidak senang. Semuanya boleh menempelkan stiker dimanapun sesuai perasaan kalian tentang pelajaran hari ini. Apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Tempel di sini. Kalau biasa saja, tempel di sini. Kalau tidak senang dengan pembelajaran hari ini, tempel satu. Boleh memilih, bebas mau ditempel di mana terserah. Kelompok 2 ke sini. Ini tugasnya dikumpulkan. Ya, dikumpulkan tugasnya. Nama ininya juga. Silakan ambil satu, ditempelkan. Terima kasih. Pilih sesuai dengan yang kalian rasakan hari ini dengan pelajaran yang Pak Ilham sampaikan. Entah itu senang, biasa saja. Selanjutnya kalau lagi ada Pak Ilham. Selanjutnya kelompok sudah menempelkan ekspresi pembelajaran hari ini. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kita belajar tentang surat Al-Hujurat
ayat 13, kesimpulan kita adalah apa? Nanti kalian pasti akan tumbuh semakin besar dan semakin dewasa. Kalian nanti akan hidup di kota-kota besar yang ada di Indonesia, sambil kita berharap kalian cita-citanya juga akan tercapai menjadi orang-orang yang berhasil. Mungkin tidak di kota ini atau kadang mungkin juga di kota lain yang lebih besar. Yang di situ kalian nanti akan bertemu dengan teman-teman kalian yang orang yang berbeda suku, bangsa, dan bahkan berbeda agama. Kesimpulannya kita bisa saling menghargai, tidak memandang orang lain dengan perbedaan. Kita memandang dengan kebersamaan. Kalian boleh berteman dengan orang yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa. Ye, paham ye? Kita hidup di dunia dan di Indonesia ini dengan bermacam-macam manusia, karakter yang berbeda agama dan juga beragam. Keberagamannya sangat luas. Kita harus bisa saling menjaga diri agar tidak terjadi permusuhan. Selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang, Pak Ilham minta kalian untuk menyiapkan kelasnya itu sebelum pelajaran dimulai, disiapkan kelasnya supaya bersih dan kalian juga siap belajar dengan konsentrasi yang penuh. Bisa disepakati? Bisa. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita bersolawat bersama-sama, sholawat Ibil agar pelajaran hari ini juga bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk tetap selalu belajar dan menjaga sholat 5 waktu kalian. Ulang hati-hati, sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.